Misteri keberadaan Sunarji penjual es teh yang dihina Gus Miftah bukan disembunyikan. Pedagang es teh, Sunarji dikabarkan kini sulit ditemui setelah didatangi Gus Miftah. Informasinya Sunarji bahkan sampai mendapat pengawalan ketat. Kini terungkap keberadaan Sunarji saat Gus Miftah mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Gus Miftah pun mengungkap keberadaan Sunarji. Ia mempertanyakan soal informasi bahwa Sunarji mendapat penjagaan ketat. Yang menjaga siapa? Tanya Gus Miftah saat mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Gus Miftah mengungkap bahwa Sunarji sedang membuat paspor untuk berangkat umroh. Saya sampaikan, Pak Sunarji hari ini membuat paspor, ungkap Gus Miftah. Keterangan Gus Miftah terbukti dari postingan akun TikTok Abde Muiz. Dalam foto tampak Sunarji mengenakan kopiah hitam dengan baju muslim hijau dan mengenakan sarung. Terlihat pula istrinya, Yuli dan 2 anak. Tampak juga ibu mertua Sunarji. Mereka duduk di sebuah ruangan. Alhamdulillah, hari ini PWGP Ansor DIY mendampingi percepatan pengurusan paspor Pak Sunarji dan keluarga. Mohon doanya Pak Sunarji, ibu, istri, dan kedua anak beliau TGL 9 akan berangkat umroh. Semoga dilancarkan, diterima ibadahnya. Amin, tulis keterangan postingan. Gus Miftah bercerita bahwa Sunarji jadi diberangkatkan umroh olehnya. Saat itu ada pertanyaan, Mas Sunarji mau berangkat umrohnya yang diambil dari siapa? Dari orang yang menawarkan umroh atau dari Abah, kata Gus Miftah. Sunarji memilih berangkat umroh dari Gus Miftah. Beliau menjawab, saya mau berangkat umroh dari Abah Miftah, katanya. Sunarji meminta istri, mertua juga 2 anaknya juga ikut diberangkatkan umroh. Yang mau diberangkat umroh siapa? Kalau diizinkan saya, istri saya, ibu mertua saya dan 2 anak saya, kata Gus Miftah. Oleh karena itu Sunarji langsung membuat paspor. Maka hari ini Pak Sunarji membuat paspor di kantor imigrasi Yogyakarta, ungkap Gus Miftah. Kini pun Sunarji sudah bermalam di pondok pesantren Ora Aji milik Gus Miftah untuk persiapan umroh. Beliau malam hadir di pondok untuk persiapan pemberangkatan umroh dan itu atas keinginan beliau pribadi, termasuk paket umroh dari siapa yang diambil ternyata beliau dari saya, kata Gus Miftah. Gus Miftah juga hina pembawa kopi saat diajak salaman, minta carikan aku pasir. Ternyata Gus Miftah tak cuma mengolok-olok pedagang es teh. Utusan khusus Presiden ini juga menyamakan pedagang kopi dengan najis. Penghinaan terhadap pedagang kopi ini dilontarkan di acara yang sama dalam pengajian di Magelang. Ia menghina pedagang kopi setelah mengolok-olok pedagang es teh. Adapun acara tersebut merupakan pengajian atau selawatan bersama di lapangan Suparji, Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 20 November tahun 2024. Dalam video yang beredar di media sosial, Miftah Maulana tertangkap kamera mengolok-ngolok penjual es teh bernama Sunarji yang berada di tengah penonton. Utusan Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan itu juga bahkan melontarkan kata kasar, goblok, kepada Sunarji. Ternyata, Miftah Maulana tidak hanya menghina penjual es teh. Di acara yang sama, ia terekam menyamakan pembawa kopi dengan najis. Potongan videonya dibagikan oleh akun @mazini_GSP yang diambil dari YouTube Mas Fadil Channel. Dalam video tersebut, nampak Miftah Maulana berada di tempat yang sama seperti saat mengolok-ngolok penjual es teh. Kemudian, seorang pria datang ke hadapan Miftah Maulana untuk mengantarkan kopi. Setelah selesai menaruh kopinya, pria tersebut salim kepada Miftah Maulana. Lalu, Miftah Maulana menyamakan pembawa kopi itu dengan najis setelah menyentuh tangannya. Makasih ya, Kang. Halah salaman barang. Aku goleke pasir nggo adus ping 7 bar disalami cahra jelas iku mau. Pakai salaman segala, carikan aku pasir dong, buat mandi 7 kali karena abis diajak salaman anak gak jelas itu, kata Gus Miftah. Lantas, para tokoh agama yang berada di atas panggung itu tertawa mendengar ucapan Miftah Maulana. Sontak, perilaku Miftah Maulana sebagai pendakwah sekaligus pejabat negara itu kembali menuai kecaman keras dari warganet. Sementara itu, muncul petisi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Miftah Maulana dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Petisi tersebut tercatat di situs ceng.org sejak Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, dengan judul, Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden. Inisiator dari petisi tersebut bernama Dika Prakasa.
Dalam keterangan petisi tersebut, inisiator menyebutkan bahwa Miftah Maulana yang menjabat sebagai utusan khusus Presiden sangat tidak pantas mengucapkan kata-kata kasar, apalagi kepada seorang penjual es teh. Atas dasar peristiwa ini, saya membuat petisi agar teman-teman yang melihat petisi ini mau meluangkan waktunya untuk memberikan tanda tangan agar Bapak Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali jabatan yang diberikan ke Gus Miftah, tertulis dalam petisi tersebut. Sosok istri penjual es teh, sedih suami dihina Gus Miftah di hadapan ribuan jemaah. Yuli Fatimah, 34 tahun, istri Sunaji, penjual es teh keliling, mengaku merasa sedih setelah suaminya diolok oleh Miftah Maulana Habibur Rahman di hadapan ribuan jemaah. Insiden tersebut terjadi saat Gus Miftah mengisi pengajian dalam rangka Magelang Bersolawat di lapangan Dref Supardi, Mungkit, Kabupaten Magelang, pada Rabu, tanggal 20 November tahun 2024. Yuli baru mengetahui kejadian tersebut melalui media sosial setelah video ceramah Miftah yang menyebut suaminya dengan sebutan "goblok" viral di TikTok. Video yang viral tersebut membuat keluarga Sunaji merasa sedih. Dua anak Sunaji yang masih duduk di bangku SD dan SMP juga merasakan dampak emosional dari insiden tersebut. Nggak menyangka kalau video Bapak viral. Pertama kali tahu dari adik saya yang ngasih tahu. Kok videonya seperti itu? Bapak nangis, anak-anak juga nangis, ucap Yuli. Sebagai langkah untuk memperbaiki keadaan, Gus Miftah mendatangi rumah Sunaji pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Sunaji, yang telah memaafkan Miftah, menyatakan tidak menyimpan rasa sakit hati atas kejadian tersebut. Senang saya merasa bangga kedatangan Gus Miftah. Tapi saya tidak berbicara banyak karena masalah ini sudah selesai, ujar Sunaji. Sebagai pedagang keliling, Sunaji menjelaskan bahwa ia terbiasa menawarkan dagangannya kepada orang-orang, termasuk saat acara tersebut berlangsung. Ia menegaskan tidak akan memperpanjang masalah ini. Saya sudah memaafkan. Saya dan Gus Miftah tidak punya masalah apa-apa. Tidak ada sakit hati, tegasnya. Miftah juga berencana untuk kembali mengunjungi Sunaji untuk mengisi pengajian sebelum tanggal 17 Desember tahun 2024 mendatang. Tangis anak penjual es teh lihat ayahnya dihina Gus Miftah saat dagang. Anak penjual es teh menangis melihat ayahnya yang sedang berdagang diolok-olok Gus Miftah. Matanya sampai bengkak. Anak remaja perempuan itu meratapi sang ayah yang tengah memikul dagangan minuman di kepalanya malah dihina Gus Miftah. Hal itu terlihat lewat video Instagram selebgram Clara Sinta yang dikutip tribunjakarta.com, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Penjual es bernama Sunaji itu sedang viral di media sosial saat sedang berdagang di acara pengajian yang digelar oleh calon Bupati Magelang Sudaryanto Trijaya di lapangan Suparji, Mungkit, Magelang, tanggal 20 November tahun 2024. Ia malah diolok-olok Gus Miftah. Gus Miftah yang saat itu mengisi acara mengolok-olok Sunaji di depan umum. Gus Miftah bahkan mengeluarkan kata-kata tak pantas. Hal itu membuat hati istri dan anak penjual es bernama Sunaji itu kecewa. Anak Sunaji yang duduk di bangku SMP itu bahkan menangis sampai matanya bengkak. Teman-teman bilang kasihan, ibu-ibu di kampung juga pada nangis semua, ucap remaja perempuan tersebut. Sunaji langsung ramai diperbincangkan orang-orang. Bahkan banyak orang yang ingin membantu Sunaji. Ada tawaran umrah, haji, rumah, hingga beasiswa untuk anak-anaknya.